Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang soal-soal ulangan harian turunan trigonometri paket 1. Kita akan bahas. Soalnya ada 5 soal. Kita langsung mulai ya. Ini soal yang pertama. Tentukan nilai turunan fungsi dari fx sama dengan 3 kosekan 2 dan pun 2 min x. Karena sudutnya masih terpisah dalam kurung, maka sebelum kita turunkan kita gabung dulu. Sehingga fx sama dengan 3, kita terus ulang kosekan. Nah, kita kalikan 2 kali 2, 2 kali next. Ini adalah 4 min 2x. Nah, kemudian setelah ini baru kita turunkan. Turunan dari kosekan depannya CO, maka turunnya pasti tandanya negatif. 3 ini adalah koefisien, jadi tulis ulang. Ya tidak hilang ya, 3. Turunan dari kosekan adalah min. Karena tanda min, biasakan kasih tanda kurung dulu. Min kosekan, sudutnya tidak boleh berubah. 4 min 2x dikali kotangan, sudutnya juga 4 min 2x. Kemudian jangan lupa sudutnya mengandung x. Kita turunkan juga sudutnya. Turunan dari 4 min 2x adalah min 2. Kemudian angka yang di depan ini kita alihkan ke depan. Nah, sini. Kemudian ini negatif, ini juga negatif. Ini negatif, ya negatif, hasilnya adalah positif. Sehingga hasil turunan akhirnya adalah f aksen x sama dengan min 2 kali min kali 3 adalah 6. Kosekan 4 min 2x kotangan 4 min 2x. Nah, jadi ini adalah jawaban atau solusi untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Tentukan nilai turunan fungsi dari FA sama A sin B plus B cos A. Ini terhadap A ya, sehingga kita fokus sama yang A. Jadi, yang tidak memiliki A, yang berdasarkan dia dianggap koefisien. Sehingga untuk soalnya ini adalah saya ganti warna biru ya, hijau. F aksen A. Nah, karena ini tidak mengandung A, sehingga dia dianggap koefisien dari A. Jadi, A sin BX turunannya adalah A-nya kan pangkat berkurang 1. Jadi, yang pangkat 1 jadi pangkat 0. Sehingga turunan A sin BX adalah sin BX. Contoh kayak misalkan 2X diturunkan terhadap X, jadi hasilnya ada 2. Ini sin BX terhadap A, berarti sin BX jawabannya. Nah, kemudian yang ini B. Karena trigonometri yang mengandung A, berarti dia diturunkan juga. Jadi B ini sebagai koefisien. B terus ulang. Kemudian turunan dari cos adalah min sin. Terus ulang. Sudutnya tidak boleh berubah ya. Kemudian turunan terhadap sudutnya. Sudut AX terhadap A. Maka turunan adalah X. Nah, sehingga hasilnya adalah sin BX terus ulang. Sin BX. Kemudian ini plus kali min. Hasilnya adalah X-nya kalikan depan jadi min BX. Sin AX. Nah, ini jawabannya. Sederhana ya, nggak panjang ya. Oke, itu untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Tentukan nilai turunan fungsi dari fx sama cos 1/2x dikali sin 1/2x. Oke, ini teman-teman bisa rubah dulu.
Ini kalau kita, ini kan bentuk perkalian cos kali sin. Boleh kita ubah jadi bentuk perkaliannya tukar A kali B sama dengan B kali A. Jadi sinnya saya tahu depan. Sin seper 2x dikali cos seper 2x. Nah, gitu ya. Kemudian teman-teman ingat rumus sudut rangkap. Sudut rangkap nanti lihat buku catatan di mana kalau ada 2 sin x kali cos x itu nilainya adalah sin 2x. Nah, ini betul lihat. Ini sin, ini cos, sudutnya sama. Iya, Mbak. Sama ini sin, ini cos, sudutnya sama. Yang belum ada adalah angka 2-nya. Sehingga kita munculkan angka 2 di sini. Dengan catatan, supaya tidak mengubah soal, kita munculkan angka yang lagi. Kita naruh angka 2 sini, kita juga naruh angka setengah depannya. Supaya ketika disederhanakan, 2 kali setengah hasilnya 1, tidak mengubah jawaban. Ini, nah ini bisa diubah ke bentuk rumus yang ini. Jadi sin 2x, x-nya adalah seper 2x. Sehingga sebelum diturunkan ini bisa kita ubah jadi fx sama dengan setengah dikali sin 2 kali sudutnya. Seper x. Sorry, masih 2 ya. Nah, kemudian kita alihkan jadi setengah sin 2 kali seper 2 adalah sin seper x. Nah, jadi ini ada bentuk sederhana sebelum diturunkan. Nah, sekarang baru kita turunkan. Turunan dari setengah sin seper x itu berapa? Terus ini f aksen x. Karena setengah itu koefisien, jadi setengahnya biarkan. Turunan dari sin adalah cos. Sudutnya tidak boleh berubah. Tapi di sini sudutnya juga menulis, maka diturunkan dulu sudutnya. Nah, itu turunan sudutnya saya tulis ini ya. Misalkan U ada seper x. U itu adalah x pangkat min 1. Nah, maka kalau U aksen adalah pangkat ke depan, pangkat berkurang 1. Min 1, min 1. Dapat hasilnya adalah min 1 kali x pangkat min 2. Atau bisa kita sederhanakan jadi min 1 per x pangkat 2. Nah, ini tuh sudutnya. Status ini karena letak negatif kita kasih tanda kurung min seper x pangkat 2. Nah, kemudian yang ini kita kalikan ke depan. Nah, sehingga jawaban untuk soalnya adalah min 1 per 2 x pangkat 2 dikali cos seper x. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3. Ya, gampang-gampang susah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 3. Tentukan nilai turunan fungsi dari fx sama 1 tambah cos 3x per sin 3x. Ini bentuknya adalah pembagian, maka teman-teman harus menggunakan U per V. Nah, kita tuliskan dulu U-nya adalah 1 plus cos 3x kemudian U aksen. U aksen turunan dari 1 adalah 0, turunan dari cos 3 adalah min 3. Ingat turunan cos adalah min 9, jadi min.
tiganya adalah tiganya dari turunan sudutnya ya. Min 3 sin 3x. Kemudian V-nya adalah sin 3x. Maka V aksennya adalah 3 cos 3x. Oke, sekarang maka turunannya saya pakai sudut alternator ya. F aksen X sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, sama dengan saya tulis agak panjang ya. U aksennya kita punya min 3 sin 3x. Min 3 min 3 sin 3x. V-nya adalah sin 3x. Min. U-nya adalah 1. Pakai tanda kurung ya. Tadi ada 2 suku. Plus cos 3x dikali 3 cos 3x. P-nya adalah sin kuadrat 3x. Sin kuadrat 3x. Sama dengan min 3 sin kali sin hasilnya adalah min 3 sin kuadrat x. Min 3 sin kuadrat x. Sorry, ada 3-nya. Sudah tidak boleh berubah ya. Kemudian ini saya ganti dulu. Ini ada di sini, jadi ini kali sini, ini kali sini ya. Dan kasih tanda negatif. Jadi perhatikan tandanya. Jadi yang ini adalah min 1 kali 3 cos 3 berarti min 3 cos 3x. Min 3 cos pangkat 3. Cos pangkat 2 3x. Maaf. Bawahnya tetap tidak berubah, terus ulang lagi aja. Sin kuadrat 3x. Ya, di atas ada sin kuadrat x dan cos kuadrat x, maka kita dekatkan supaya terlihat nanti pengubahannya. Jadi min 3 dalam kurung sin kuadrat x terus plus cos kuadrat x. Kenapa jadi plus? Karena dalam kurung ya, kuadrat 3x. Jadi yang ini, yang cos 3 dengan cos kuadrat x itu ke tempat ya. Jadi ini posisinya itu ke tempat. Ini di sini, ini di sini. Itu ya, yang patut. Supaya kelihatan nanti rumus identitasnya. Dalam kurung. Sorry, bukan tanda kurung ya. Masih ada
plus cos 3x plus cos 3x. Ini baru tutup kurung per sin kuadrat itu ada rumus identitasnya, berarti adalah 1 min cos kuadrat 3x. Oke. Oke, kita ke sebelah sini ya. Karena nggak cukup, kita masuk ke sini. Masih ada space-nya, oke. Sama dengan, jadi min 3 dalam kurung sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Jadi 1 plus cos 3x per 1 min cos kuadrat x itu bisa kita rubah dalam bentuk pembakaran 1 plus cos 3x dikali 1 min cos 3x. Penggunaan kuadrat bisa difaktorkan seperti ini ya. Kemudian lihat, ada bentuk yang bisa disederhanakan. Yaitu ini. Ini coret ya. Isi lain dicoret atau disederhanakan sebenarnya ya. Saya coret. Oke, lanjut, maka dapat sisanya adalah min 3 1 min cos 3x. Oke, ini adalah f aksen x. F aksen x. Dan naikkan adalah f aksen dari 3V per 2. Tinggal diganti saja. Berarti hasilnya adalah min 3 per 1 min cos 3 kali 3V per 2. Sama dengan cos 3V per 3V per 2 ada 270 kali 3 hasilnya ada 810. Cos 810 itu kalau kita putar mengelilingi lingkaran dapat 2 lingkaran plus 90 derajat. Jadi cos 3V per 2 itu boleh kita tulis jadi cos V per 2. Ya, nilainya sama dengan cos V per 2. Cos V per 2 adalah min 3. Cos V per 2 adalah 0. Ya, jawabannya adalah min 3. Nah, itu untuk pembahasan nomor 4. Agak panjang, tapi kalau dipahami akan lebih mudah ya. Nomor 5. Soal nomor 5 kalian bisa menggunakan rumus identitas trigonometri. Saya tuliskan dulu. Rumus identitasnya adalah sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Sehingga jika kita menghitung sin kuadrat x, itu nilainya adalah 1 min cos kuadrat x. Jadi ketika sudutnya diganti dengan 3x, maka hasilnya pun sama dengan 3x ya. Jadi yang ini menggunakan rumus ini. Nah, kemudian identitas yang kedua, di mana 1 tambah kotangan kuadrat 3x itu nilainya akan sama dengan kosekan kuadrat x. Di mana kosekan itu adalah 1 per sin kuadrat x.
Kebalikan dari sin ya. Nah, yang ini gunakan rumus yang ini. Sehingga sebelum diturunkan agar lebih mudah nih, jadi kita rubah dulu ke bentuk yang jadi fx sama dengan yang atas jadi sin kuadrat 3x, sudutnya tidak boleh ya. Yang bawah jadi 1 per sin kuadrat 3x. Nah, kalau kita alihkan atau yang posisi di atas kan dia posisi jadi gini ya. Sin kuadrat 3x dikali sin kuadrat 3x per 1. Maaf, ini belum turunan ya. Masih pengubahan fx. Jadi fx-nya sama dengan sin pangkat 4 3x. Nah, ini pengubahannya. Setelah itu baru kita turunkan. Cara kita karena pangkatnya lebih dari 1, kita menggunakan aturan rantai. Jadi fx, f aksen x sama dengan pertama pangkatnya turun ke depan 4, kemudian sin yang tadi 44 jadi pangkat 3 karena pangkatnya berkurang 1. Sudutnya tidak boleh berubah. Dan turunan dari sini adalah cos. Sudutnya tidak boleh berubah, tetap. Kemudian turunan dari sudutnya 3 yaitu 3. Gitu ya. Kemudian yang ke depan sini kalikan ke sini. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Jadi F hasilnya sama dengan 12 sin pangkat 3 3x cos 3x. Nah, ini udah jawaban yang benar ya. Tapi kita ingat kembali rumus ya sudut rangkap, dimana kalau ada sin dan cos berdekatan harus dirubah ke bentuk sudut rangkap. Di mana rumusnya saya tulis di pojok bawah ya. Pakai warna hijau. Sin ya. Sin 2x itu rumusnya adalah 2 sin x cos x. Nah, ini sudut rangkap. Kalau sudutnya x, x sin dan cos dan ada angka 2-nya. Nah, di sini belum ada angka 2, adanya angka 12. Maka angka dulu kita rubah. Jadi bentuk sama dengan 6 kali 2. Nah, di rumusnya sin dan cos derajat pangkatnya 1. Sedangkan ini sinnya pangkat 3. Maka kita rubah sinnya jadi pangkat 1. Tapi supaya tidak mengubah jawaban, kita taruh pangkat 2 di belakang. Sin pangkat 2. Nah, dan cosnya terus ulang. Cos 3x. Nah, ini yang sesuai dengan rumus sudut rangkapnya. Jadi hasilnya adalah 6 sin 2 kali sudutnya itu 3x. Ini sin kuadrat 3x. Jadi hasil jawaban akhir adalah 6 sin 6x dikali sin kuadrat 3x. Nah, oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Itu adalah pembahasan dari soal ulangan harian turunan trigonometri paket 1. Oke.